Perkenalkan, nama saya Natalia Rasulullah Sulman Tobing dengan NIM 1930 2090 1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data cuaca Kabupaten Kota Waringin Timur. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk itu pada sektor pertanian. Perubahan cuaca yaitu berupa curah hujan, lamanya penyinaran matahari, temperatur, kecepatan angin, dan kelembapan pada tanah. Parameter di Kota Waringin Timur. Yang pertama yaitu pengaruh cuaca hujan. Dapat kita lihat dari grafik rata-rata curah hujan Kabupaten Kota Waringin Timur pada tahun 2010 sampai 2020. Di mana dari grafik di samping dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi pada tahun 2016 di bulan November yaitu sebesar 27,30 mm dan terendah pada bulan September 2015 sebesar 0,5 mm. Peningkatan serta ketidakrataan curah hujan ini dan di tahun sebelumnya menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, dapat dilihat dari grafik, dalam perkembangan selanjutnya terjadi penurunan kontribusi sumber daya pertanian dari 41,29% pada tahun 2002 menjadi 47,76% pada tahun 2004, yaitu pada sektor kehutanan. Kemarau pada tahun 2015 jatuh pada bulan Agustus yang menyebabkan penurunan curah hujan dari tahun sebelumnya, sehingga berlanjutnya puncaknya kemarau di tahun yang sama yaitu pada bulan September. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor curah hujan dan hari hujan sangat mempengaruhi produksi pertanian. Contohnya pada tanaman buah segar yaitu kepada kelapa sawit. Yang kedua yaitu pengaruh kelembapan. Seperti dari grafik di samping kita lihat bahwa kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 yaitu 89,6% dan kelembapan terendahnya terjadi pada bulan Oktober 2014 pada yaitu 78,67%. Nah, akibat dari pengaruh kelembapan pada tanaman ini pada bulan Februari 2016 maka memiliki dampak dari berbagai sektor. Di bulan Februari pada tahun berikutnya kelembapan mengalami penurunan. Karena kelembapannya menurun, maka lingkungan tempat tinggal tumbuhan memiliki kelembapan yang rendah atau kering. Tumbuhan tersebut akan kekurangan air untuk melangsungkan proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan membutuhkan unsur hidrogen dalam jumlah besar yang bisa didapatkan dari air. Ketika kelembapan terlalu rendah, maka proses fotosintesisnya tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuhan hidup sehingga mengalami kekeringan dan mati. Sedangkan pada kelembapan yang terlalu tinggi, jamur dan bakteri dapat bertumbuh kembang menyebabkan kerusakan atau pembusukan pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu pengaruh temperatur. Dari grafik di samping kita lihat bahwa suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2020 yaitu 27,99% ataupun bisa kita katakan 28 derajat Celcius, dan suhu terendah terjadi pada bulan Oktober 2019 yaitu 22,5 derajat Celcius. Akibat pengaruh suhu pada tanaman semakin tinggi, akibat pengaruh suhu yang turun naiknya yaitu pada tanaman semakin tinggi rata-rata suhu tanah, maka akan cenderung semakin rendah rata-rata tinggi tanamannya dan semakin tinggi rata-rata jumlah dan berat buahnya. Penguapan menyebabkan peningkatan suhu tanah dan rendahnya persediaan air dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman, contohnya seperti jagung tumbuh pada suhu 20 atau sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 90% dan tidak dapat tumbuh pada 40 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 90%. Selanjutnya, pengaruh lamanya penyinaran matahari. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa waktu lama penyinaran matahari
terlama ataupun tertinggi pada bulan Juli 2015 yaitu 7,72 jam. Dan waktu lama penyinaran matahari terendah yaitu pada April 2010 selama 0,89 jam. Ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena pada saat proses pembuatan makanan atau yang disebut dengan fotosintesis akan memerlukan cahaya. Namun dapat kita ketahui bahwa proses fotosintesis paling lama itu 12 jam. Dan ada juga tanaman yang tidak terpengaruh yaitu tanaman berhari netral, yaitu contohnya seperti jagung. Tumbuhan biasanya itu membuat makanannya sendiri dari zat-zat organik yang merubahnya menjadi zat serta energi. Sinar matahari yang mengenai daun tumbuhan akan diserap oleh klorofil dan pigmen hijau dan berubah menjadi glukosa dan oksigen. Proses tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan hari pendek, hari panjang, dan hari netral. Tumbuhan hari pendek contohnya seperti stroberi, ubi jalar, dan bunga. Pada tumbuhan hari pendek ini biasanya lama penyinaran mataharinya dari sekitar 11 jam. Yang kedua yaitu tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan yang mendapatkan penyinaran matahari lebih lama dari periode gelapnya, yaitu di atas 12 jam. Contohnya tumbuhan yaitu kentang, kol, dan gandum. Tumbuhan berhari netral yaitu tumbuhan yang tidak tergantung pada periode penyinaran, namun tergantung pada umur tumbuhnya sendiri. Contohnya ialah jagung dan tomat. Ini adalah yang panen pada setiap tahunnya. Sehingga lama penyinaran matahari ini sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Selanjutnya itu pengaruh kecepatan mata angin. Dari grafik di samping dapat kita lihat bahwa kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2012 yaitu 3,03 meter per sekon, dan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Juli 2013 yaitu 0,5 meter per sekon. Kecepatan angin akan mempengaruhi unsur cuaca seperti suhu yang optimum di mana tanaman tumbuh dan berproduksi dengan sebaik-baiknya. Kelembapan udara yang berpengaruh terhadap penguapan permukaan tanah dan penguapan permukaan daun maupun pergerakan awannya, membawa uap air sehingga uap panas menjadi sejuk dan juga membawa gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dari pengaruh kecepatan angin itu memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Angin akan membawa serangga penyerbu, lebih aktif membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Sedangkan pada kecepatan angin kencang, serangga penyerbu menjadi berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan penangkaran benih dan menimbulkan penyerbukan silang. Dan kerugiannya yaitu saat kecepatan angin yang kencang dapat menimbulkan bahaya dalam penyerbukan karena angin bijinya tidak bisa menjadi tanaman dan juga dapat menyebarkan hama penyakit seperti perkembangan jamur sehingga kadang tanaman itu mengalami pembusukan. Sekian dari penjelasan saya tentang interpretasi pengaruh cuaca terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih.